Hai, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Di video ini aku mau melanjutkan materi di video sebelumnya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek. Nah, kita lanjut nih di penjelasan yang keenam itu ada standar akuntansi di berbagai negara. Untuk Amerika dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan. Yang pertama itu dalam tradisi hukum, yang kedua itu paham kapitalisme, yang ketiga berpendidikan tinggi, yang keempat angkatan kerja profesional, yang kelima perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan yang keenam adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Sebagian besar apa yang terjadi dalam akuntansi di Inggris dimandatkan oleh hukum. Ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan badan profesi akuntansi. Hukum perusahaan di Inggris memuat persoalan akuntansi, di mana hukum ini juga mewajibkan bahwa semua perusahaan terbatas atau perseroan harus menjalani audit independen tahunan. Perusahaan yang didirikan di United Kingdom diatur oleh undang-undang yang bernama Companies Act. Nah, adapun di Amerika Serikat, pembuatan kebijakan akuntansi berlaku sistem a share power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik dan setengahnya kekuasaan lagi berada di tangan sektor swasta yang diwakili oleh FASB sebagai penyusun standar independen. Organisasi profesional seperti ACPA, Institute of Management Accountant, dan American Accounting Association, serta pasar modal, asosiasi bankir, dan grup-grup bisnis. Di AS tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan publikasi laporan keuangan periodik yang telah diaudit, kecuali ketentuan dari lembaga regulator. Dalam penyusunan standar akuntansi di AS atau Amerika Serikat sangat berpegang pada kerangka teoritis yang ditetapkan oleh FASB. Nah, yang ketujuh itu ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Waktu Indonesia merdeka, kita itu di Indonesia itu cuma punya satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Nah, sedangkan Profesor Sumarjo itu sebenarnya baru menyelesaikan pendidikan akuntansinya itu di negara Belanda pada tahun 1956. Nah, terus akuntansi Indonesia itu ada lulusan tahun 1957 itu ada Basuki Siddharta, terus ada Hendra Darmawan, ada Tang Tojo, dan Goti Sim. Nah, keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo mengumpulkan akuntan Indonesia untuk mendirikan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang diadakan itu di Aula UI pada tanggal 23 Desember 1957 pukul 19.30. Nah, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya IAI ini menerbitkan Prinsip Akuntan Indonesia (PAI) dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbit laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Nah, dalam perkembangannya sebenarnya itu standar akuntansi terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Sejak tahun 1994,
Proses revisi ini telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan yang terakhir itu ada 1 September 2007. Nah, yang ke-8 ini menjelaskan tentang persepsi manajemen lingkungan kerja dan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Watts dan Zimmerman tahun 1976 menyatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi seperti standar akuntansi maupun interpretasi atas standar tersebut. Hal-hal yang dikemukakan oleh Watt and Zimmerman tersebut juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Fields tahun 2001. Nah, yang ke-9 itu ada tantangan akuntansi di masa mendatang. Berbagai ketentuan standar dan teknisi akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntan checkpoint, put point, interest swap, forward, and future contract. Terus yang terakhir, di saat yang bersamaan dikembangkan pula akuntansi untuk bank syariah, akuntansi penggabungan usaha, akuntansi stock option, warrant, right, dan akuntansi convertible bond. Tantangan yang ada di dalam dunia bisnis selalu dihadapkan dengan pada sejumlah ketentuan atau standar akuntansi dan interpretasinya yang benar-benar harus dipahami dan diterapkan dalam proses pelaporan keuangan. Nah, ini yang terakhir, masa depan pelaporan keuangan. Itu ada 3 hal yang memungkinkan sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Nah, ketiga hal tersebut yaitu adalah masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Yang kedua itu masalah ketepatan waktu, timelines. Nah, pelaporan keuangan dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Yang ketiga itu masalah pendistribusian informasi keuangan, distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Terima kasih. Nah, jadi itu dia materinya yang udah aku sampaikan. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapanku ada yang berbelit atau dari materinya ada yang salah. Aku benar-benar minta maaf banget karena ini video pertama aku di channel YouTube. Jadi maklum aku masih grogi dan masih nervous. Terima kasih yang udah nonton video pembelajaran di channel YouTube aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap di channel YouTube aku. Ya, dadah.